Kita usahakan kita tunggu pengelola baru kita ikuti aturan mereka gitu ya. Kami dari Sahabat Indonesia Maju, Bu, bergerak di bidang sosial sekarang. Nah, saat ini kita lagi menggerakkan bakti sosial untuk peduli hewan, Bu. Saya memulai penampungan saya itu 9,5 tahun yang lalu, jadi Oktober besok 10 tahun. Awalnya saya tidak pernah berpikiran bikin penampungan, semuanya itu mengalir apa adanya gitu. Jadi saya hanya pelihara waktu itu 3 anjing. Terus saya suatu hari pergi ke sebuah toko bangunan untuk beli barang. Saya lihat di situ banyak anjing, kira-kira ada lebih kurang 30 ekor anjing. Itu semua dalam kondisi yang sangat parah ya, tulang berbalut kulit, terus dudukan, kutuan. Nah, itu saya jadi kepikir, aduh kok kasihan banget ya, saya punya 3 anjing tuh kondisinya sehat dan sangat saya sayang, berada di dalam lingkungan rumah saya, sedang itu parah banget kondisinya. Jadi saya pulang ke rumah, setelah lihat itu saya pulang ke rumah, saya masak 2 rice cooker sama dagingnya saya antar ke sana. Setiap hari saya ke sana. Itu di sana itu ada 30 anjing. Nah, saya prihatin gitu loh. Saya mulai menghubungi banyak grup pecinta anjing. Saya minta bantu bahwa tolong di steril kalau nggak akan berkembang biak kan. Saya setiap hari kasih makan. Saya menghubungi banyak sekali grup pecinta anjing dan tidak berhasil karena beberapa syarat dari grup itu harus seizin pemilik, sedangkan pemilik dari toko bangunan yang punya anjing itu nggak peduli anjingnya gitu. Dan saya waktu itu ada bangun satu rumah kecil buat angsa. Sebenarnya buat angsa, saya tadinya mau piara angsa. Tapi karena ada anjing itu, akhirnya saya taruh anjing. Terus karena kepedulian saya itu, akhirnya saya kalau lihat anjing di jalan tersiksa atau apa, saya bawa pulang. Dari tadinya cuma satu rumah, akhirnya saya bangun dan akhirnya sampai 37 bangunan. Nah, terus 37 rumah kandang yang di situ ada sekitar 300 lebih anjing. Terus karena nggak cukup juga, terlampau banyak yang terlantar, terlampau banyak permintaan harus rescue ya. Akhirnya saya juga taruh ada gudang, saya bangun rumah-rumah juga. Terus karena kondisi anjing-anjing saya ini kan berada di lingkungan pabrik keluarga kami. Nah, saya sekarang masih kerja, ya saya berpikiran gitu ya, kalau nanti saya tua gimana anjing-anjing saya ini, nggak ada punya tempat kan, ini kan tempat pabrik. Takutnya nanti kalau saya tua dan tidak bekerja lagi, mungkin anjing saya terusir gitu. Karena saya melihat banyak pengalaman dari owner-owner yang anjingnya meninggal, pada akhirnya itu kocar-kacir gitu. Jadi akhirnya saya bercerita kepada seorang donatur saya dan teman baik saya juga, Bu Liana. Saya bilang saya ingin punya tanah, saya mau tanah sendiri buat anjing-anjing saya gitu. Terus kita cari selama setahun lah ya, cari-cari, akhirnya kita menemukan lokasi ini. Dan teman saya itu baik sekali, sebelum saya bebaskan tanah ini, dia beli tanah dulu di depan buat supaya kita nanti tidak dikomplain orang gitu loh. Jadi dia membebaskan dari ujung sana itu, pintu masuk tadi jalan, dia bebasin dari depan sampai ke pagar sana. Nah, setelah itu jalan aja ya Bu yang ya. Jadi setelah itu saya menghabiskan tabungan saya selama 23 tahun kerja untuk beli tanah ini. Dan itu tidak cukup karena kan tanah ini cukup luas. Saya akhirnya kredit bank 3 tahun. Dan puji Tuhan saya sampai sekarang sudah melunasi 1,5 tahun lagi. Joy, ini ada seorang yang anjingnya juga sakitnya
berat gitu kan, berat terus meninggal, namanya Joy. Dia minta saya kasih nama anjing ini bangunan ini untuk merawat anjing yang sakit. Jadi saya hadapnya ke belakang supaya dia tenang. Iya. Nggak kelihatan orang. Kita sebagai rasa empati, peduli, dan kemudian rasa tanggung jawab seperti tadi Ibu sampaikan, seperti itulah kurang lebih apa motivasi yang membawa kita kemari ini, anak-anak Indonesia, sahabat Indonesia Maju, dan kita bersama-sama dengan para generasi yang lain. Jadi semoga walaupun bantuan ini nggak seberapa dibanding kita melihat semuanya, tanggung jawabnya shelter, tapi inilah rasa empati yang ingin disampaikan. Semoga nanti bisa jadi bola salju, semakin banyak orang yang empati dan mau melakukan hal-hal seperti ini. Setidaknya seperti yang tadi dikatakan, tanggung jawabnya timbul supaya bisa mengurus peliharaannya masing-masing, jangan sampai overpopulasi. Jadi ya, oke, sudah kita begini. Saya akan semua.